Inna nura idza dakhala al-qalba infataha wa syarah. Cahaya bila masuk dalam hati, hati akan menjadi lapang dan luas. Apa maksudnya? Dadanya melebar ke? Ia adalah makna yang diberikan oleh Allah dalam hati. Kalau diberi cahaya oleh Allah, tumakninah dirasa, sakinah didapat, mantap dalam keyakinan, tidak goyang kalau diduga, tegar berhadapan dengan musibah, tidak terfitnah bila mendapatkan nikmat, tidak tertipu dengan kemegahan yang didapat. Ada nur yang ada di dalam hati. Berapa banyak orang karena nikmat dia kufur, karena musibah dia tidak sabar, diberi amanah dia khianah, tak ada nur. Tapi kalau orang diberi nur dalam keadaan musibah atau nikmat, tidak berubah karena dirinya mantap, lapang, kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna nura idza dakhala al-qalba infataha wa syarah. Tapi adakah kita punya hati ini diberi cahaya oleh Allah atau tidak? Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Qala al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari fi kitabih Al-Hikam, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Hikmah yang ke-104. Anara adh-dhawahira bi anwari atharihi wa anara as-saraira bi anwari awsafihi. Li ajli dhalika afalat anwaru adh-dhawahir wa lam ta'ful anwaru al-qulubi was-sarair. Walidhalika qila inna syamsa an-nahari taghrubu bil-laili wa syamsul qulubi laysat taghibu. Allah menyinari ciptaan-ciptaan yang zahir dengan cahaya-cahaya yang terlihat, dan Allah menyinari hati dan jiwa dengan cahaya-cahaya sifat-sifatnya yang indah. Oleh sebab yang demikian, cahaya yang zahir boleh hilang sementara cahaya hati dan jiwa tidak pernah hilang. Dikatakan sesungguhnya matahari di tengah hari akan hilang dengan terbenam dan datangnya malam, sementara matahari atau cahaya matahari bagi hati tidak pernah tenggelam, tidak pernah terbenam. Berbicara tentang nur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Nur mempunyai banyak arti. Secara bahasa, nur itu cahaya. Tetapi tidaklah dimaksudkan cahaya kepada satu benda sahaja yang kita fahami, yaitu cahaya yang boleh dikesan oleh mata kita, seperti matahari di waktu siang, atau bulan dan bintang di waktu malam. Walaupun kedua-dua makhluk ini mempunyai cahaya. Akan tetapi terdapat cahaya-cahaya yang mempunyai arti spiritual, seperti ma'rifah, nikmat iman, khusyuk, kekuatan dalam keyakinan, kesemua itu pun juga diartikan cahaya. Oleh sebab yang demikian, menjadi permintaan baginda Rasulullah dalam doanya setiap hari di waktu subuh, meminta cahaya. Tapi bukan yang dimaksudkan cahaya itu cahaya pada zahir. Allahumma ja'alli nuran fi qalbi wa nuran fi basari wa nuran fi sam'i. Ya Allah, berikan kepada aku cahaya pada hati aku, pada kubur aku, pada mata aku, pada telinga aku, pada darah aku, pada sel aku,
di hadapan aku, di belakang aku, di kanan aku, di kiri aku, di atas aku, di bawah aku, dan jadikan untuk aku cahaya. Tidaklah orang akan berfikir di sini pada doa Nabi ketika meminta cahaya kepada Allah pada matanya, macam ada lampu suluh pada mata. Tak ada orang akan berfikir seperti itu. Dan tidak ada orang akan berfikir Nabi meminta cahaya pada telinganya, ada cahaya yang menyinari daripada telinga. Bukan seperti itu, tak ada orang pun akan berfikir seperti itu. Dengan demikian kita dapat memahami Nabi meminta cahaya pada darahnya, pada selnya, pada tulangnya. Ianya Anda tidak mungkin orang akan berfikir cahaya seperti bahanlah cahaya yang kita nampak daripada lampu atau matahari dan seterusnya yang akan dilihat pada organ-organ yang disebutkan sebentar tadi oleh Nabi SAW. Nabi meminta cahaya untuk kuburnya. Of course kita tidak memahami adanya lampu, wayar yang dimasukkan dalam kubur untuk menyinari dalam kubur. Bukanlah seperti itu, dan tak ada siapa seorang muslim atau orang awam pun tak akan mungkin berfikir sedemikian rupa pada doa Nabi Muhammad SAW, melainkan akan memahami makna cahaya adalah bukan seperti apa yang difahami oleh secara zahir, yaitu cahaya yang boleh nampak, tetapi ini cahaya yang bersifat spiritual. Kalau tidak, maka untuk apa kalau ada cahaya pada telinga? Tak ada makna. Untuk apa kalau tulang bercahaya? Tak ada makna. Kalau cahaya zahir sahaja. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan nur itu di beberapa keadaan. Katanya, Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Allah yang menyinari langit dan bumi. Ya, menyinarinya dengan matahari, menyinarinya dengan ma'rifah kepada mereka al-mukallafin untuk beriman kepada Allah, menyinari ciptaan Allah untuk dikesan keagungan Allah melalui ciptaannya. Itu bahagian daripada nur juga, baik yang bersifat hissi atau bersifat ma'nawi. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan Al-Quran An-Nur. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah menamakan Nabi An-Nur. Qad anzalna ilaikum nurun wa kitabun mubin. Kami turunkan kepada kamu, kami utus kepada kamu nur, cahaya, kitab Al-Quran. Cahaya di sini adalah qad ja'akum minallahi nurun, afwan. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kamu cahaya, yakni Rasulullah. Wa kitabun mubin, yakni Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim juga, walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang yang beriman kepada Rasul, membelanya dan juga memperjuangkannya dan mengikuti cahaya yang dibawa olehnya, yakni Al-Quran. Dengan demikian, kalimat nur, cahaya itu mempunyai makna yang luas. Hanya perbezaan antara cahaya yang fizikal dengan cahaya yang spiritual adalah cahaya fizikal boleh hilang, boleh tenggelam, boleh terbenam. Di dalam Al-Quran, Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika melihat bintang. Katanya, hadza rabbi. Di waktu malam, Nabi Ibrahim nampak bintang bercahaya. Kata Nabi Ibrahim, hadza rabbi. Falamma afala qala inni la uhibbul afilin. Ketika bintang itu hilang cahayanya, tidak dinampak dengan adanya awan ke, wa'illa tertutup ke, katanya la uhibbul afilin, saya tak suka kepada Tuhan yang hilang. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika melihat bulan lebih terang cahayanya, oh, ini lebih terang daripada yang semalam. Ini Tuhan aku, kata Nabi Ibrahim.
Falamma afala, ketika cahaya bulan itu tidak dinampak, Nabi Ibrahim mengatakan, kalau Tuhanku tidak beri hidayah kepada aku, maka aku akan menjadi orang yang sesat. Melihat matahari lebih terang daripada bulan. Qala hadza rabbi, ini Tuhan aku. Ketika matahari terbenam, maka Nabi Ibrahim pun tidak meyakininya sebagai Tuhan. Dalam hal ini bukan betul-betul Nabi Ibrahim itu akan mengatakan Tuhan itu pada bintang atau pada bulan atau pada matahari. Bukan itu. Tetapi untuk menegur kepada masyarakat sekeliling yang menjadikan Tuhan itu boleh dilihat oleh mata atau dikesan oleh tubuh badan manusia, baik itu pandangan atau pendengaran, itu yang dinafikan oleh Nabi Ibrahim, Tuhan yang boleh dikesan oleh tubuh badan seseorang, baik itu dengan pandangan atau pendengaran. Karena melihat yang fokus kepada ketuhanan itu yang boleh disentuh, berhala-berhala itu, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini mungkin bintang boleh jadi Tuhan, matahari boleh jadi Tuhan, bulan pun boleh jadi Tuhan. Kata-kata itu bukan keyakinan Nabi Ibrahim, tapi jawaban kepada orang yang menjadikan Tuhan itu dalam bentuk material. Barulah Nabi Ibrahim mengatakan kalau Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang boleh dikesan oleh mata atau dikesan oleh anggota tubuh badan manusia. Idan berbicara tentang adanya cahaya pada makhluk, tapi pada akhirnya cahaya itu adalah tenggelam. Baginda Rasulullah SAW bersabda, atau dalam Quran Allah berfirman, apa itu? Afaman kana maitan fa ahyayna fa ja'alnahu nuran yamshi bihi fin nas. Adakah sama kedudukan orang yang mati lalu kami hidupkan dan kami beri cahaya? Apa maknanya mati lalu dihidupkan dan diberi cahaya? Bukan ianya adalah menggambarkan kepada mati tubuh badan. Karena kematian hanya sekali saja dan tak ada kebangkitan di dunia setelah kematian, kecuali beberapa kejadian untuk menunjukkan mukjizah pada Nabi. Tidak lebih daripada itu. Tidak ada orang mati boleh bangkit lagi. Yang dimaksudkan adalah perumpamaan antara Sayyidina Umar bin Khattab dengan Amr bin Hisham, Abu Jahal. Dua-dua hidup di atas muka bumi, tapi satu digambarkan mati karena tidak beriman. Yang Sayyidina Umar digambarkan hidup karena beriman dan diberi cahaya oleh Allah. Ja'alnahu lahu nuran yamshi bihi finnas. Aku beri cahaya kepada dia. Cahaya di sini adalah cahaya iman. Dan kesimpulan daripada apa yang ingin saya sampaikan di sini, bila disebutkan cahaya di dalam agama kita akan merujuk kepada bukan terhad kepada cahaya yang fisikal, tapi ianya adalah bersifat spiritual seperti ma'rifah, iman, keyakinan, dan juga rahasia, kenyamanan, keselesaan, tumakninah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesemua itu adalah bahagian daripada An-Nur. Maka kata Imam Ibn Athaillah Sekandari di sini mengatakan, membezakan antara kedua cahaya ini, katanya Allah itu menerangi alam dengan cahaya yang zahir. Sehingga dengan cahaya yang zahir orang boleh nampak. Adanya matahari ini menyebabkan kita boleh nampak segala-gala yang terkena sinaran matahari. Tetapi tidak semua yang terkena sinaran matahari akan kekal tersinari dengan matahari, karena matahari bila terbenam tidaklah lagi nampak apa yang tadi kita nampak ketika matahari ada. Bulan boleh menyinari juga, tapi sinaran bulan itu pun juga akan hilang bila matahari terbit. Dengan demikian tidak kekal pada sinar bulan, seperti mana tiada kekal pada sinar matahari dan juga mana-mana makhluk yang bercahaya. Yang kekal itu adalah sinar cahaya yang diberi oleh Allah di hati manusia. Itu yang kekal. Dan itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nura idza dakhala al-qalba infataha wa ansyarah. Cahaya bila masuk dalam hati, hati akan menjadi lapang dan luas. Apa maksudnya? Dadanya melebar ke?
Ia adalah makna yang diberikan oleh Allah dalam hati. Kalau diberi cahaya oleh Allah, tumakninah dirasa, sakinah didapat, mantap dalam keyakinan, tidak goyang kalau diduga, tegar berhadapan dengan musibah, tidak terfitnah bila mendapatkan nikmat, tidak tertipu dengan kemegahan yang didapat. Hadza nur yang ada di dalam hati. Berapa banyak orang karena nikmat dia kufur, karena musibah dia tidak sabar, diberi amanah dia khianah, tak ada nur. Tapi kalau orang diberi nur dalam keadaan musibah atau nikmat, tidak berubah karena dirinya mantap, lapang, kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Innan nura idza dakhala al-qalba infataha wa syarah. Nur ini kalau masuk dalam hati menjadi lapang, luas hati itu. Hal min dzalika min alamatin ya Rasulullah, ada tandanya ke kalau hati ini dapat nur? Kita semua ada hati, ada jiwa. Tapi adakah kita punya hati ini diberi cahaya oleh Allah atau tidak? Kita kena kenal pasti tandanya yang diberitahukan oleh Nabi SAW. Wallahi tak ada apa yang bermanfaat bagi kita di akhirat wala di dunia pun selain daripada apa yang kita dapat di dalam hati ini, kalau tidak diberikan perhatiannya oleh kita, karena ini tempat yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya tanda yang pertama, al-inabatu ila daril khulud. Orang itu banyak cenderung kepada hal-hal akhirat. Hal-hal yang membawa ingatan kepada akhirat, amal baik, taat, zikir, solat berjamaah, sedekah, zakat, hadir majlis ta'lim, muhasabah, tafakkur, tadabbur, qiyamul lail. Hal-hal yang memberikan sakinah dalam hati melalui ibadah. Ini tanda orang yang dia mendapatkan nur. Yang kedua, at-tajafi an daril ghurur. Menjauhkan diri daripada tempat yang menipu, yakni keduniaan. Karena dunia orang tipu, karena dunia orang berdusta, karena dunia orang khianah, karena dunia orang mencuri, karena dunia orang rasuah, karena dunia orang jatuhkan orang lain, karena dunia orang fitnah orang lain, karena dunia dia segala hal dibuat. Bila itu yang dilakukan, maka dia tak ada nur dalam hatinya. Tapi kalau justru sebaliknya, maka dia adalah orang yang mendapatkan nur di hatinya. At-tajafi andaril ghurur. Yang ketiga yang terakhir, wal istidadu lil mauti qabla nuzulih, bersiap sedia akan kematian sebelum tiba ajalnya. Hadza berkenaan dengan an-nur kalau masuk dalam hati. Kalau saya pernah cerita di sini seorang bernama Urwah ibn Abdullah ibn Zubair. Urwah ibn Abdullah ibn Zubair. Ketika diduga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dugaan kakinya kena potong disebabkan luka yang merebak, maka terpaksa kena dipotong. Dipotong kakinya dengan dalam keadaan dia sedang salat karena enggan untuk diberi minuman keras supaya dia tak rasa ketika kakinya dipotong. Bukanlah macam sekarang ada obat bius. Ada bius separuh, ada bius penuh. Sehingga dia bangun daripada biusnya dah selesai semua benda. Masa itu tidak ada. Yang ada dibuat macam minuman keras supaya dia mabuk dan tak sedar apa yang berlaku kepadanya. Katanya, selama ini aku menjaga tubuh badanku daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Takkan saat ini aku akan melakukannya. Tapi biarkan aku masuk dalam salat dan lakukan apa yang kamu patut lakukan. Masuk dalam salat, dilakukan operate, dipotong kakinya. Ini bahagian daripada tanda seseorang itu mempunyai kekuatan di luar apa yang ada dirasa oleh manusia. Manusia ini kulitnya, kalau sentuh benda tajam dah rasa sakit luar biasa. Macam mana nak dipotong? Tapi ada satu kekuatan yang Allah berikan di dalam yang boleh mengalahkan apa sakit yang dirasa oleh tubuh badan. Yaitu kekuatan ruh ketika berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala.
Buktinya ya, berlaku ini. Dipotong kakinya, selesai sholat, dia selesai sholat, operate pun selesai. Katanya, mana kaki aku? Diambil kakinya, dipegang. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang memberikan kepada aku 4 anggota, 2 tangan, 2 kaki. Engkau ambil 1 dan Engkau sisakan untuk aku 3. Segala puji bagi Engkau ya Allah karena hanya mengambil 1. Dan segala puji bagi Engkau ya Allah karena menyisakan untuk aku 3. Ini ungkapan orang yang hatinya mendapat nur ketika berada dalam keadaan musibah dan dukaan. Sedikit yang ke-105 katanya, dalam bait syair dikatakan, ya khadimal jismi kam tashqa bi khidmatihi. Wahai orang yang jadi khadam kepada tubuh badannya, berapa ruginya kamu bila hanya berkhidmat dengan tubuh badanmu. Wa tatlubur ribha mimma fihi khusranu. Kamu semata-mata mencari keuntungan hanya melalui wasilah yang merugikan. yakni bila mencari keuntungan dengan tubuh badan. Karena pada akhirnya dirawat macam manapun badan ini, akhirnya pun juga akan dimakan oleh tanah. Yang merawat tubuh badannya sahaja, maka dia merawat sesuatu yang merugikan karena tak akan ada apapun yang akan kekal pada tubuh badan. Jangankan masuk kubur, belum masuk kubur pun dah mula berubah segala-galanya. Masih muda kuat, masih muda handsome, masih muda, berumur berlalu, kekuatannya berkurang, syahwatnya berkurang, ingatannya berkurang, segala-galanya berkurang. Halas. Belum lagi di alam barzakh. Alaika birruhi fastakmil fadailaha. Hendaklah kamu fokus kepada jiwa kamu dan sempurnakanlah keistimewaan dan kelebihan yang ada padanya. Jaga hati, jiwa untuk dihiasi dengan sifat-sifat yang mulia. Fa anta birruhi la bil jismi insanu. Kamu itu dengan ruh, bukan dengan jisim, menjadi insan yang sempurna. Kesempurnaan manusia dilihat sejauh mana dia menjaga hati dan jiwanya, bukan pada tubuh badannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nur pada hati kita, pada mata kita, pada telinga kita, pada darah kita, pada sel kita, pada tulang kita, di hadapan kita, di belakang kita, kanan kita, kiri kita, atas kita dan juga bawah kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nur di barzakh kita. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita dengan nuril ma'rifah wal qurbi minhu Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbal alamin ya rahmanu ya rahim. Salli rabbi wa sallim على خير المرسلين